melangkah tanpa titah. Tetapi kata Musa, mengapa kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu. Bilangan 14 ayat 41 sampai 42a. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, salam damai sejahtera bagi kita sekalian. Saat teduh kita hari ini dari Bilangan 14 ayat 39 sampai 45. Saudara-saudara, di ayat sebelumnya Tuhan Allah menyebutkan dengan terus terang bahwa umat yang saat itu dalam perjalanan padang gurun yang keluar dari tanah perbudakan Mesir itu adalah umat yang jahat. Catatan itu ada di ayat 35. Aku Tuhan yang berkata demikian. Sesungguhnya aku akan melakukan semuanya itu kepada segenap umat yang jahat ini yang telah bersepakat melawan aku. Di padang gurun ini mereka akan habis dan disinilah mereka akan mati. Dan 10 orang di antara 12 pengintai yang telah menyebarkan kabar busuk itu akhirnya mati kena tulah. Hanya Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang masih hidup. Nah, setelah peristiwa ini, yaitu menjelang masuknya umat ke tanah Kanaan itu, Musa mengatakan begini, sesuai dengan jumlah hari yang kamu mengintai negeri itu, yakni 40 hari, 1 hari dihitung 1 tahun, jadi 40 tahun lamanya kamu harus menanggung akibat kesalahanmu, supaya kamu tahu rasanya jika aku Tuhan berbalik daripadamu. Akibatnya apa? Umat itu berkabung dengan sangat hebat. Tetapi masalahnya berkabungnya umat itu bukan makin hati-hati bertindak dan berlaku. Berkabungnya umat itu besoknya malah melakukan apa yang Tuhan larang. Di mana keesokan harinya mereka bangun pagi-pagi benar hendak menuju ke puncak gunung sambil berkata, sekarang kita hendak maju ke negeri yang difirmankan Tuhan itu. Memang kita telah berbuat dosa. Tetapi kata Musa, mengapakah kamu hendak melanggar titah Tuhan? Hal itu tidak akan berhasil. Janganlah maju, sebab Tuhan tidak ada di tengah-tengahmu, supaya jangan kamu dikalahkan oleh musuhmu. Sebab orang Amalek dan orang Kanaan ada di sana di depanmu, dan kamu akan tewas oleh pedang. Dari sebab kamu berbalik membelakangi Tuhan, maka Tuhan tidak akan menyertai kamu. Meskipun demikian, umat nekat naik ke puncak gunung itu. Tetapi tabut perjanjian Tuhan dan Musa juga tidak meninggalkan tempat perkemahan. Lalu turunlah orang Amalek dan orang Kanaan yang mendiami pegunungan itu dan menyerang mereka. Kemudian orang-orang itu mencerai-beraikan mereka sampai ke Horma. Apakah saudara paham tentang apa yang diperbuat oleh umat ini? Ya saudara, bangsa Israel melangkah tanpa titah Tuhan. Setelah mendengar hukuman atas ketidakpercayaan mereka, sebagian dari bangsa Israel memutuskan untuk maju berperang, meski Tuhan sudah jelas melarang mereka. Luar biasanya mereka berkata, kami sudah berdosa, tapi sekarang kami akan pergi ke tempat yang dijanjikan Tuhan. Padahal Musa telah memperingatkan dengan jelas bahwa Tuhan tidak akan menyertai mereka, tapi mereka bersikeras maju. Akibatnya mereka dikalahkan dengan mudah oleh musuh mereka. Ketidakhadiran Tuhan dalam langkah mereka menjadi penyebab utama kekalahan mereka. Penyebab ini adalah pengingat bahwa melangkah tanpa titah Tuhan, betapapun mulianya niat atau tujuannya, adalah tindakan yang sia-sia dan berbahaya. Sebagai jemaat, kisah ini mengajarkan kita untuk senantiasa peka mendengar dan mengikuti kehendak Tuhan sebelum mengambil tindakan. Keberhasilan sejati tidak bergantung pada keinginan kita sendiri, melainkan pada penyertaan Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, sebelum membuat keputusan besar atau menjalankan rencana, penting bagi kita untuk merenungkan firman Tuhan, berdoa, dan mencari bimbingannya.
Tindakan yang dilakukan dengan motivasi pribadi tanpa izin Tuhan akan membawa konsekuensi buruk, bahkan kerugian. Melalui ketaatan, kita mau belajar berserah pada kehendak Tuhan, berjalan sesuai dengan titahnya, dan mengalami pertolongannya dalam segala hal. Mari kita taat, mari kita nurut. Tuhan beserta kita.